Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya pagi hari ini semua jemaat Tuhan diberkati luar biasa dan sudah siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Kita siapkan hati. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih kami ucap syukur buat pagi hari ini Bapa. Kami mau datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan diri. Kami buka hati kami Bapa. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan dengan semua puji-pujian kami dan penyembahan kami. Inilah kami Tuhan, inilah hati kami. Kami mau memuji Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kudus hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Oh, Tuhan, ku menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
bersekutu denganmu. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, oh Yesus. Inilah hatiku Tuhan, inilah hidupku Tuhan. Ku rindu untuk serahkan padamu. Haleluya, haleluya. Ku ingin memberi yang terbaik hanya padamu. Oh Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, bentuklah hati kami. Oh Yesus, Yesus. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari katakan dengan lembut pada Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari jemaat Tuhan, kami silakan berdiri. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Oh, haleluya, haleluya. Ya Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau memuji, memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang mau lebih lagi memuji Dia, mari sama-sama katakan amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu.
niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Sekali lagi katakan, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Jemaat kami bersama duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengar Bapa, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang tertanam dalam hati kami Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan
dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sekali katakan bersama-sama, aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Berpujilah namamu Tuhan, berpujilah Engkau Yesus. Kira bala-bala masih binaramu. Haleluya, 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 haleluya. Bala-bala masih biar lama. Kira lama-lama takara lama sikiri binaramu. Kira lama masih dipira lama takara lama masih dipira lama. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Dalam penyertaan dan kasih Tuhan, kembali kami beribadah, kembali kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu Tuhan. Bentuk kasih kami kepadamu ya Tuhan. Walau kasih kami tidak bisa membalas sebesar kasih-Mu yang luar biasa, tetapi biar lewat pujian penyembahan yang kami naikkan ini akan menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami mau duduk, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, Engkau sampaikan kepada kami. Lalu kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mau mendengarkan suara-Mu, menerima panggilan-Mu, menjadi murid-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih dan kuat kuasa Tuhan. Untuk waktu kami berikutnya, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Engkau terus melawat kami sampai akhir dalam ibadah ini Tuhan. Dalam ibadah ini, dalam naungan dan kasih-Mu saja. Dan kami percaya selamanya Engkau terus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan sebentar Tuhan, kami mendengar firman-Mu ini, Engkau mengurapi hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan-Mu turun, urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan dalam tangan kasih dan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Kristus, umat-Mu yang mendengarkan terima urapan daripada Tuhan, sehingga kebenaran ini dapat ditangkap, dimengerti, dan dilakukan dalam kehidupan kami, dalam seluruh umat-Mu dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Silakan duduk semua. Mari bersama-sama pada pagi hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan firman Tuhan, siapkan Alkitab saudara, lalu semuanya kita bisa menjadi pendengar yang baik. Seperti Maria duduk di kaki Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi pengajaran daripada Kristus. Demikian juga kita sekarang duduk bersama mendengarkan pengajaran daripada Kristus, pengajaran firman Tuhan yang kita dengar bersama pada pagi hari ini. Mari kita melihat Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Ya, Yohanes pasal 15 ayat 8. Sudah ketemu semua? Amin. Yang sudah ketemu berkata amin.
Ya, puji Tuhan. Mari kita membaca Yohanes pasal 15 ayat 8. 2, 3. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saya ulangi, kita aminkan bersama. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, kita semua rindu memuliakan nama Tuhan. Apa itu memuliakan, saudara? Apa itu memuliakan? Memuliakan itu adalah memberi penghormatan, menghargai, menjunjung tinggi, ya, memberi penghormatan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, menyenangkan hati Tuhan itu memuliakan. Seperti lagu yang pertama, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Ya, menyenangkan hati Tuhan itu memuliakan nama Tuhan, membanggakan Tuhan dalam seluruh apa yang kita kerjakan. Nah, bagaimana caranya kita bisa membanggakan Tuhan? Bagaimana cara kita bisa menghormati Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadikan hati Tuhan itu senang? Itulah memuliakan nama Tuhan. Maka ada beberapa hal yang kita boleh temukan dari bacaan kita Yohanes pasal 15 ayat 8 ini yang kita bisa bicarakan, kita bisa dengar bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan melihat Matius pasal yang ke-5, Matius pasal yang ke-4 ayat yang ke-19. Bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan? Matius pasal yang ke-4 ayat 19. Dikatakan demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Caranya bagaimana kita ini memuliakan nama Tuhan? Caranya adalah menerima panggilan Tuhan sebagai murid. Menerima panggilan sebagai murid. Menerima panggilan Tuhan sebagai murid. Itu caranya. Kita ini tidak hanya sekedar dipanggil untuk menjadi sekedar mengikut. Ada banyak orang pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus, tetapi mereka berbondong-bondong tidak menjadi murid. Mereka hanya takjub, mereka hanya heran melihat perbuatan yang dikerjakan oleh Yesus, yaitu menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang, mujizat-mujizat yang mereka lihat, keajaiban-keajaiban yang mereka, tetapi mereka bukan menjadi murid. Mereka tidak dipanggil untuk menjadi murid, tapi mereka hanya mengikuti saja alur Yesus kemana, supaya mereka bisa melihat keajaiban. Bahkan mereka bisa mengalami keajaiban, yaitu kesembuhan yang ada di sana. Tapi lihat panggilan kepada Petrus, bahkan kepada teman-temannya semua di pasal 4 ini kita bisa dapatkan. Yesus sedang memanggil para murid. Salah satunya di sana ada Petrus, ada Simon Petrus di sana yang dipanggil. Dikatakan Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kenapa Yesus berkata menjadi penjala manusia? Karena pada waktu itu latar belakangnya mereka yang dipanggil ini adalah mereka seorang nelayan. Supaya bisa mereka menangkap apa yang maksudnya Tuhan, maka Yesus mengambil latar belakang itu untuk menjadi sebuah pernyataan panggilan. Karena mereka seorang nelayan akan gampang untuk menangkap apa yang menjadi panggilan di sana. Nah, para murid yang dipanggil ini salah satunya di sana ada Simon Petrus. Bahkan juga masih ada Yakobus, masih ada Yohanes dan lain sebagainya. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yaitu yang pertama, menerima panggilan Tuhan sebagai murid. Kalau hanya sekedar ikut rombongan saja, tidak akan membawa perubahan yang lebih kuat lagi. Tetapi ketika menjadi murid, ada satu proses yang luar biasa yang akan diterima oleh mereka menjadi murid. Yang pertama, proses yang dialami adalah ketika mereka dipanggil untuk menjadi murid, mereka harus menerima panggilan. Mari ikutlah aku, mari ikutlah aku. Mereka ikut semua, mari ikut semua. Tapi tidak tahu kemana dan bagaimana dan lain sebagainya. Pokoknya ikut saja, tidak tahu kemana. Pertama adalah terima panggilan. Ya, aku mau. Ya, terima panggilan itu. Yang kedua, mengikut yang memanggil. Kalau Yesus manggil, ikuti. Jadi ketika Yesus memanggil para murid ini, ketika dipanggil, mari ikutlah aku. Mungkin mereka pertama mereka mungkin bahasanya itu mereka terkagum. Gitu kan? Mereka sempat terhenti dan terkagum mungkin begitu.
Ketika dipanggil, mari ikutlah aku. Tapi mungkin juga bingung, maksudnya apa ini, maksudnya apa ini. Lalu yang kedua, mengikut panggilan itu. Ketika memang dipanggil, ikut. Ikut, dan para murid ini yang dipanggil, mereka meninggalkan pekerjaannya, mereka meninggalkan jalannya, lalu mengikut kemana Yesus pergi. Yesus pergi kemana mereka ikut. Dia tinggalkan jalannya, dia tinggalkan usahanya, dia tinggalkan pekerjaannya, berangkat untuk mengikut yang memanggil, yaitu Kristus di sana. Demikian juga seperti Lewi yang dipanggil. Ketika dia sedang bekerja, ketika sedang menarik pajak, lalu dipanggil, mari ikutlah aku. Sementara mungkin dia termangu-mangu melihat panggilan itu. Siapa aku ini, kok aku dipanggil? Dan selanjutnya Lewi mengikuti Yesus. Demikian juga dengan ketika kita dipanggil, ya Tuhan, aku mendengar panggilanmu. Lalu ikut. Jalan, berangkat kemana Yesus pergi. Di mana Yesus berada, ada di sana. Nah, yang ketiga, prosesnya bagaimana? Selain menerima panggilan itu, kemudian mengikuti yang memanggil, dan berikutnya adalah mau di sana menjadi murid. Apa itu murid? Murid berbeda dengan sekedar pengikut, saudara. Di sini murid itu ada sebuah proses. Kalau kita melihat sekolah itu disebut murid di sana. Itu proses di mana mereka sedang belajar sesuatu. Demikian ketika mereka dipanggil, mereka mengikuti Yesus, mereka belajar sesuatu. Belajar apa? Belajar melihat kehidupan Yesus. Belajar apa? Belajar melihat apa yang dikerjakan Yesus. Belajar apa? Belajar mengalami apa yang dialami oleh Yesus. Belajar apa? Belajar sesuatu yang Yesus kerjakan. Supaya bisa melihat dan bisa meneladani apa yang Yesus lakukan. Itu murid. Dalam proses sebagai murid tidak mudah. Dalam proses sebagai murid tidak gampang. Ada banyak hal yang harus dilewati. Kalau anak sekolah sebagai murid, pasti nomor satu, harus berangkat pagi-pagi sekolah. Ya kan? Kalau sekarang harus menyiapkan waktunya untuk apa? Zoom, video call, dan lain sebagainya. Tetap bangun pagi untuk mempersiapkan sekolahnya. Kemudian harus menyiapkan juga kuota. Untuk apa? Untuk daring. Ya kan? Supaya bisa mengikuti pelajaran. Kalau memang sudah situasinya baik, kembali ke sekolah harus berangkat pagi-pagi. Dari jam 6:30 sampai jam 3, bahkan sampai jam 4 ada di sekolah. Belajar di sana. Mengikuti semua pelajaran dengan baik. Mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Bahkan mengikuti ujian. Kalau tidak mengikuti ujian ya juga percuma walaupun sekolah setiap hari. Tidak akan ada hasilnya apa-apa. Itu proses, dan ketika ditanya pasti berat enggak? Pasti berkata berat. Tapi ketika proses itu dilalui, proses itu dilewati, Bapak yang dikasih Tuhan, maka selesai dia lulus, dia akan bangga. Apalagi kalau lulus sebagai seorang sarjana. Lulus SMA saja sudah bangganya luar biasa. Bajunya dicoret-coret sana sini, ya toh. Wah, dengan aku lulus. Jalan-jalan yang tidak ikut lulus sekolah pun tulisi aku lulus gitu kan. Tembok-tembok yang tidak ikut sekolah pun ditulisi aku lulus. Tembok email lulus, saudara. Nah, jadi perhatikan baik-baik di sini. Ada proses yang dilewati. Itu murid. Makanya seperti Petrus, Yohanes, Yakobus dan lain sebagainya. Ketika mengikuti panggilan Kristus, maka dia diproses menjadi murid. Mereka juga melihat apa yang dialami oleh Yesus. Mereka juga merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus. Itu juga yang sedang diproses di sana. Demikian dengan kita. Kalau kita menerima panggilan dan menjadi murid, maka terima proses. Ada harga yang harus dibayar, Bapak Ibu. Tidak hanya sekadar berupa uang, harga yang harus dibayar. Tetapi juga waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, seluruh apa yang ada pada kita berikan untuk membayar panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu untuk menjadi murid. Menjadi murid panggilan. Siap untuk menjalani proses. Karena itu Bapak Ibu, semua kita ini akan menjalani proses-proses yang ada dalam kehidupan ini. Tetapi kalau kita dekat dengan Yesus, proses itu akan bisa dilewati. Karena apa? Ada Yesus yang membimbing kita. Karena apa? Ada Yesus yang menuntun kita. Karena apa? Ada Yesus yang melindungi, yang menaungi kita semua. Ikuti di sana. Terima panggilan Tuhan Yesus. Ikuti di sana. Kemana Yesus pergi? Di mana Yesus berada? Ikuti di sana. Lalu yang berikutnya, menjadilah murid. Terima proses-proses yang ada. Karena itu kan membentuk kita menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Yang pertama,
Bagaimana caranya kita memuliakan nama Tuhan? Yaitu menerima panggilan Tuhan itu menerima panggilan Tuhan sebagai murid. Melewati proses yang ada. Nah, yang kedua, Bapak Ibu. Apa yang kedua? Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Matius pasal 5 ayat yang ke-16 berkata begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Apa itu memuliakan Allah? Apa itu memuliakan Tuhan? Dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kita ini adalah anak terang. Kalau kita membaca di ayat 13, ayat 14, 15, kita ini anak terang. Kalau di 13 kita ini adalah garam dunia. Kita ini menjadi garam. Garam kalau ada asinnya baru berfungsi. Membikin sedap rasa, mengawetkan ikan dan lain sebagainya, mengawetkan sekitar dan lain sebagainya. Membuat situasi menjadi enak, menjadi manis, menjadi enak. Itu garam, tidak ada yang manis, garam itu asin, saudara. Yang mengasini sekitarnya yang mana membutuhkan di sana. Itulah garam, saudara. Itulah garam. Menjadi garam, menjadi terang. Artinya di sini kita menjadi berkat bagi dunia ini. Kehadiran kita, kekristenan kita harus menjadi berkat, menjadi garam. Bukankah Kristus adalah terang? Dan terang itu ada di dalam kehidupan kita. Dan kita otomatis mendapat terang itu karena kita percaya kepada Kristus. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita adalah terang dunia. Hendaklah terangmu bercahaya di depan banyak orang. Artinya bahwa segala perbuatan kita tentang apa yang kita ikuti dan apa yang kita teladani, apa yang kita dengar dari Kristus, nyatakan dan lakukan dalam hidup kita. Maka ketika kita menjadi terang, menjadi berkat bagi sekitar kita. Dan orang paling senang kalau melihat suasana yang terang. Kita punya gambaran kalau lampu mati pada waktu malam hari, apa suara mereka di rumah dan di kampung. Semua merasa kecewa. Gitu kan? Semua merasa kecewa. Tapi begitu selang beberapa waktu lampu nyala. Apa reaksi kita Bapak Ibu? Yeay gitu kan. Ceria dan sukacita semua. Maka kehadiran kita menjadikan situasi sekitar kita menjadi ceria. Menjadi sukacita. Kenapa? Karena kita menjadi terang. Menerangi segala kegelapan. Sehingga semuanya menjadi baik. Semuanya dikatakan ayat berikutnya. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan mereka juga akan memuliakan Bapa di surga. Jadi bukan hanya diri kita saja yang menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi orang lain pun juga nanti akan menjadi berkat. Lewat kehidupan kita yang menjadi berkat bagi orang lain. Yang menjadi terang bagi orang lain. Yang menjadi pengaruh yang baik bagi orang lain. Jangan menuntut orang lain untuk berubah dan menjadi pengaruh kepada orang lain. Kalau diri kita tidak berubah dan tidak menjadi pengaruh bagi yang lain. Karena itu untuk memuliakan nama Tuhan. Rubah kehidupan kita. Kalau kita sebagai orang yang baru bertobat, Matius pasal 3 ayat 8 berkata begini, hasilkanlah buah pertobatan. Jadi menghasilkan buah pertobatan, membuktikan bahwa aku wis bertobat, serius aku wis bertobat. Buktikan pertobatan yang ada. Minimal kita ini beribadah. Jangan ngomong bertobat tapi gak pernah ibadah. Jangan ngomong bertobat nang gereja gak. Ibadah saja tidak ngomong bertobat. Belum perilaku sehari-hari kita gak tahu. Paling tidak bertobat menunjukkan diri kita beribadah. Nah itu sudah mulai ada satu tanda di sana. Nah makanya dengan kehadiran kita menjadi berkat. Menjadi berkat itu begini, kehadiran kita selalu dinantikan orang. Selalu dinantikan orang. Untung ada si A yang datang. Nah gitu kan. Bukan begini, lapo orang ini kok teko. Gitu, bukan. Itu mengecewakan. Tetapi kalau untung ada si A ini yang datang, nah itu berarti membanggakan. Menjadi terang itu berarti menjadi berkat. Menjadi pengaruh buat sekitar menjadi lebih baik. Itu kehadiran kita sebagai seorang yang ingin memuliakan Allah. Menjadi terang, menjadi berkat di sana. Ya, oke. Menjadi terang dan menjadi berkat. Hendaklah terangmu itu bercahaya di depan semua orang. Jadi nampak terang itu. Tidak terang redup tidak, tapi benar-benar terang. Sehingga menyala betul di sana. Dan orang bisa melihat di sekitar. Oh di sini ada benda A. Di sini ada benda B. Di sini ada benda C. Sehingga kita tidak sampai kesandung. Coba kalau kita tidak menjadi terang. Ternyata kita tidak tahu di sekitar itu. Karena gelap. Lalu kesandung. Tiba. Lewat sana. Lu kesandung mana? Lu kejeglong. Dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena tidak ada terang. Nah lewat hadirnya kita.
Sebagai orang yang memuliakan nama Tuhan, kita menjadi terang. Lalu ketika orang bertemu dengan kita, mereka tidak lagi jatuh, tapi mereka bangkit. Mereka ada terobosan yang baru. Mereka ada semangat yang baru untuk memuliakan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Baik, saudaraku, kita teruskan sekarang. Yang ketiga. Bagaimana kita memuliakan nama Tuhan caranya? Yang ketiga, kita kembali ke Yohanes pasal 15 ayat 8. Ya. Kita kembali ke Yohanes pasal 15 ayat 8. Dikatakan begini, dikatakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Perhatikan baik-baik. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Bagaimana kita muliakan Allah? Kalau kembali kepada dasar ayat pembacaan kita tadi, yang menjadi judul kita angkat ini adalah dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal apa? Dalam hal yaitu jika kamu berbuah banyak. Mempermuliakan Allah kalau kita ini berbuah banyak, saudara. Berbuah banyak, itu mempermuliakan. Bicara buah apa? Ada banyak mereka berkata, salah satunya buah yang harus dihasilkan. Galatia pasal yang ke-5 ayat 22-23. Yaitu memiliki buah roh, memunculkan buah roh. Kalau tadi saya katakan bertobat, bentuk pertobatan menghasilkan buah pertobatan. Buah pertobatan itu apa? Salah satu yang harus dilakukan, ada perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Galatia pasal yang ke-5, 22-23 ini. Di dalamnya ada 9 buah roh yang harus kita lakukan, kita kerjakan dalam kehidupan kita. Yang harus nyata dan nampak dalam kehidupan kita. Yaitu ada kasih. Kita mulai bisa mengasihi orang lain. Itu termasuk wujud perbuatan terang. Kita mulai peduli terhadap orang lain. Mengasihi. Ada kasih. Ada sukacita. Kita kemana-mana kita tunjukkan bahwa diri kita sebagai orang yang benar-benar memuliakan Allah. Itu apa? Menunjukkan sukacita. Bapak Ibu senang gak ketemu dengan orang yang selalu sedih? Kita saja rasanya gak tertarik untuk menyanyi yang sedih-sedih gitu kan. Gitu. Kepengennya lagu yang sukacita, apalagi anak muda. Lagunya kan yang ceria gitu kan, yang ceria gitu. Kalau lagu yang lama-lama semuanya lagunya yang melo-melo gitu kan, gitu. Nah, jadi untuk yang sekarang punya semangat yang luar biasa. Ada sukacita di dalamnya, ada damai sejahtera. Tunjukkan di sana supaya orang melihat kita, aku ndelok si orang ini loh, kok enggak pernah kelihatan susah, kok enggak ada masalah gitu kan. Kayak sukacita terus gitu kan. Kayak senyum terus, kayak ada damai sejahtera. Nah, itu yang harus ditunjukkan gitu kan. Ada kelemah lembutan, itu muncul. Ya toh? Ada kesabaran, bukan emosian. Ada kesabaran, ada kemurahan hati di sana. Ya toh? Ada kemurahan hati, suka memberi, suka menabur di sana. Dan yang terakhir di sana ada penguasaan diri. Mampu mengontrol dirinya. Ketika kita sedang melewati satu tempat, lalu di tempat itu ada sebuah jebakan. Kita terus atau kita berhenti, atau kita cari jalan lain. Mampu mengontrol dirinya, bukan diterobos saja. Kalau di depan kita ini ada orang lagi kumpul-kumpul, ternyata kumpul-kumpul di sana ada satu botol, yaitu botolnya tidak bermerek. Isinya ternyata cokrik. Lalu mereka minum sampai gelegeen, mereka sudah mulai goyang-goyang begini. Lalu kita melok apa enggak ya? Melok apa enggak ya? Ikut apa enggak ya? Kalau kita ikut di situ berarti tidak bisa menguasai diri. Kita kecemplung di sana. Lalu ada obraan, kita ikut ketangkep. Tidak bisa menguasai diri, tidak bisa mengontrol diri. Justru harus bisa menguasai diri. Ketika kita berjalan ketemu ada orang kumpul-kumpul. Ternyata mereka kumpul-kumpul sedang melakukan hal yang tidak baik dan tidak berkenan. Maka kita harus tinggalkan. Belok cari jalan lain. Tidak ngumpul, tidak nimbrung di sana. Jangan sampai kita ikut duduk bersama dengan mereka. Berdiri saja jangan. Berjalan pun tidak bersama dengan mereka. Kita tinggalkan. Kita harus bisa menguasai diri. Lalu kita beralih kepada yang dikenan oleh Tuhan. Nah, itu buah yang harus kita munculkan sebagai orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Saya percaya kalau 9 buah roh itu kita kerjakan dalam hidup kita, kehidupan kita akan menjadi pengaruh bagi yang lain. Dan percaya pasti Allah yang kita sembah bangga. Kita sebagai orang tua Bapak Ibu, anak kita yang sekolah, nggak usah diobrak-obrak, ayo le, sinau le, ayo nduk, sinau nduk, nggak usah. Tetapi ketika anak-anak itu sudah punya tanggung jawab, oh ya aku sekolah, maka jamnya dia belajar. Ada tugas dia kerjakan. Itu saja orang tua sudah bangga.
Apalagi kalau kita punya anak, anak kita juga rajin di rumah. Rajin apa? Membantu orang tua. Rajin ngepel rumah, rajin cuci pakaiannya sendiri. Syukur cuci pakaian orang sak rumah. Ya kan? Saya percaya ketika orang tua pulang kerja, melihat cucian sudah bersih, melihat koran sudah bersih, orang tua pasti bangga melihat anaknya yang melakukan seperti itu. Kalau di luar ternyata juga didengar, anaknya ini juga suka melakukan perbuatan-perbuatan baik. Lalu mereka bertanya, iku anak sopo? Oh, iku anak si A. Oh ya. Nah, ketika orang ini ketemu dengan si A, lalu dia bercerita, itu membanggakan. Orang tua saja melihat anaknya seperti itu sudah bangga. Apalagi Kristus ketika melihat orang-orang yang dipanggilnya tadi menerima panggilan dan mengikuti dia. Lalu dia mengikuti apa yang diajarkannya. Dia berbuat 9 macam buah roh dalam kehidupannya itu. Maka saya percaya Allah kita ini bangga dengan panggilan kita. Jangan Allah manggil kita, ya Tuhan. Tapi ternyata mohon maaf, nang gereja ya ora. Ya toh, ibadah yo tidak, berdoa yo gak, baca firman apa maneh. Karena Alkitab kita mau dibaca gak ono gambare, Saudara. Sehingga tidak tertarik. Ya kan? Sehingga tidak punya semangat di sana. Nah, kalau kita mau sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan, lakukanlah 9 buah roh dalam kehidupan kita. Itu buah yang pertama. Buah yang kedua adalah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah sesuai dengan pertobatan apa? Adalah buah yang memang kalau orang bertobat, buahnya adalah kebaikan. Kemana-mana menunjukkan kebaikan. Tidak membuat kegaduhan. Tidak membuat kerusuhan. Tidak ada tawuran antar tetangga, tidak ada. Ya, tapi justru di sana membuat ketenangan ketika hadirnya seseorang itu. Itu bukti bahwa sebuah pertobatan. Buah yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah buah yang sesuai dengan pohonnya. Buah sesuai dengan pohonnya apa? Kalau yang ditanam itu mangga, ya harusnya berbuah mangga. Jangan kita nanam mangga, buahnya jagung. Ya jadi lucu. Akan masuk Guinness Book. Di sana akan difoto dan viral. Kok iso yo? Iki mangga kok buahnya jagung. Ya toh? Atau ini pohon sono kok buahnya durian. Nah itu kan. Itu orang jual durian, gitu loh. Tapi kalau buah sono jelas tidak akan menghasilkan buah durian. Aslinya begitu, Saudara. Kalau buah durian ya menghasilkan buah durian. Nah, itu buah yang dihasilkan sesuai dengan apa yang ditanam, pohon yang ditanam. Gitu kan? Itu buah yang diharapkan. Sama dengan kita, orang yang dipanggil untuk menjadi percaya kepada Tuhan, menjadi gereja Tuhan, maka menghasilkan orang-orang yang percaya, menghasilkan gereja Tuhan, menghasilkan eklesia, yaitu membawa orang-orang keluar dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Amin. Itulah buah yang diharapkan. Kita sebagai orang yang percaya, hasilkanlah juga orang yang percaya. Orang yang berdosa menjadi bertobat. Karena kita tadinya orang berdosa, bertobat. Hasilkanlah. Karena kita tadinya orang berdosa, menjadi bertobat. Hasilkanlah juga orang yang berdosa untuk menjadi bertobat. Bersama-sama dengan kita muliakan Allah. Itu namanya buah yang mempermuliakan Allah. Ketika orang percaya ini menghasilkan buah seperti ini, saya yakin pertumbuhan dan pelipat gandaan terjadi atas kita. Amin. Demikian juga dengan gereja kita. Kalau semua kita mengerti panggilan ini Bapak Ibu, saya yakin dan percaya gereja kita akan terjadi pelipat gandaan. Amin. Yang sevisi dengan saya katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Akan terjadi pelipat gandaan. Jiwa-jiwa yang memuliakan Allah bersama dengan kita karena kita orang-orang yang juga memuliakan Allah. Itu harapan Tuhan, kerinduan Dia memanggil kita memuliakan Allah. Makanya kita dipanggil untuk menjadi murid. Tuhan mempersiapkan orang-orang yang percaya yang dipanggilnya ini. Diproses supaya mereka bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Lalu mereka akan muncul sebagai pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi sekitarnya. Nah, dengan demikian akan berbuah banyak. Dan berbuah banyak inilah yang benar-benar memuliakan Allah. Perhatikan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu cara mempermuliakannya adalah jika kita berbuah banyak. Berbuah banyak. Dan berbuah banyak itu adalah ciri khas. Disebut di sana. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bukankah tadi awal panggilan kita? Dipanggil untuk apa? Menjadi murid. Bukan sekedar pengikut. Bukan sekedar untuk meramaikan suasana. Tidak. Tapi kita diambil sebagai murid. Bukan sekedar untuk memenuhi ruangan.
supaya penuh enggak. Tapi kita dipanggil untuk menjadi murid. Berarti ada proses yang di sana. Dan salah satu bagian ciri sebagai seorang murid Tuhan adalah hidupnya mempermuliakan Allah. Hidupnya mempermuliakan Allah itu berbuah bagi Tuhan. Buah yaitu menghasilkan 9 buah roh dimunculkan dalam kehidupan kita. Buah berarti buah pertobatan itu dimunculkan dalam kehidupan kita. Buah berarti kalau kita ini orang percaya, hasilkanlah juga orang percaya lewat kehidupan kita. Hasilkanlah orang percaya. Kalau kita berumah tangga Bapak Ibu, pasangan suami istri diresmikan dalam keluarga. Ini berbuah. Bagaimana buahnya? Bahkan sampai mereka bisa bercerai gara-gara tidak punya buah. Buahnya apa? Keturunan. Akan muncul persoalan kalau keturunan, mohon maaf. Keturunannya adalah bukan manusia. Akan menjadi persoalan. Kita lihat berita, ada kambing melahirkan kucing. Wah, sudah viral, saudara. Ya kan? Gitu. Ada buaya. Lalu muncul telurnya itu menghasilkan buaya kepala singa. Saja menjadi viral saudara. Ya kan? Menjadi viral. Lalu bagaimana dengan manusia? Ketika dipersatukan dalam pernikahan, lalu menghasilkan keturunan. Ternyata keturunan yang dilahirkan bukan manusia. Menjadi viral. Oleh karena itu yang dimau oleh Tuhan, ketika kita sebagai orang percaya, hasilkanlah orang percaya. Ketika rumah tangga dipersatukan suami istri, hasilkanlah anak-anak yang memang juga memuliakan nama Tuhan. Karena suami istri itu dipersatukan oleh Tuhan. Suami istri itu dipersatukan oleh Tuhan dan tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau bapak ibu suami istri mempermuliakan nama Tuhan, maka bawalah anak-anak bapak ibu ini untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah itulah yang memuliakan nama Tuhan. Generasi ke generasi ini terus dilipat gandakan dalam kehidupan kita. Keluarga, lewat keluarga yang ada ini. Ayo, ada buah yang dihasilkan. Generasi-generasi yang dihasilkan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari, kita sudah tahu bagaimana kita mempermuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita ini sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan kita tidak mengerti. Apa panggilan kita? Semua kita dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan. Itu tujuan utama. Ya, itu tujuan utama. Nah, caranya bagaimana? Kembali, kita harus menerima panggilan sebagai murid Tuhan. Yang menerima berbagai macam proses untuk bisa menjadi yang kedua, menjadi berkat bagi sekitar kita. Menjadi terang, menjadi garam, menjadi pengaruh yang baik untuk sekitar kita. Mempengaruhi situasi kegelapan untuk menjadi terang. Mempengaruhi situasi yang tidak ketahuan apa-apa menjadi nampak karena ada terang di situ. Ya. Lalu yang ketiga, ayo kita berbuah banyak. Lewat perbuatan kita kasih muncul. Lewat perbuatan kita kesabaran muncul. Lewat perbuatan kita penguasaan diri muncul. Dan beberapa yang lain di dalam 9 buah roh itu harus muncul di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, berbuahlah, hasilkanlah orang-orang yang bertobat. Karena kita ini orang-orang yang sudah bertobat. Orang-orang yang dibawa kepada pertobatan, hasilkanlah ke dalam pertobatan. Maka dengan demikian kita mempermuliakan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita.
Sambil sementara masih duduk Bapak Ibu, mari kita renungkan bersama. Kita bersaat teduh untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Jadilah kita sebagai orang yang dipanggil, bukan sekedar menjadi pengikut yang hanya ikut ke sana kemari tidak punya tujuan. Tetapi jadilah kita sebagai orang yang dipanggil oleh Allah sebagai murid Kristus. Konsekuensinya sebagai murid Kristus siap untuk diproses, siap untuk dibentuk, sehingga benar-benar menghasilkan sesuatu yang luar biasa, menghasilkan sesuatu yang bisa ditampilkan, menghasilkan sesuatu yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Murid itu menjadi tujuan bagi setiap kita untuk dipanggil. Yang kedua, jadilah terang dimanapun kita berada. Jadilah berkat kepada semua orang. Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat sikap tingkah laku kita semua. Jadilah berkat buat sekitar kita. Jadilah orang-orang yang dinantikan kehadirannya oleh orang lain. Bukan diusir kehadirannya oleh orang lain, tetapi dinantikan oleh yang lain. Karena itulah yang disebut mempermuliakan Allah. Yang ketiga, ayo kita berbuah banyak. Karena berbuah banyak menjadi ciri sebagai murid Kristus. Buah yang harus dihasilkan benar-benar buah pertobatan. Kalau kita bertobat, buah pertobatan munculkan. Ibadah lebih semangat, baca firman lebih semangat, belajar firman lebih semangat, berdoa lebih semangat. Kemudian juga berbuahlah dengan buah roh, yaitu 9 macam. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kelemah lembutan, ada sukacita di sana, ada juga kemurahan. Dan di dalamnya juga ada penguasaan diri, mampu mengontrol diri, tidak ikut arus yang ada di dunia ini yang menyeret kita jauh daripada Tuhan. Tapi kita akan tetap berdiri kokoh, mampu memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingga sungguh Tuhan, kita semua ini akan benar-benar menjadi murid Tuhan. Dan jadikanlah buah kita adalah buah sesuai dengan pohon yang kita tanam, yaitu kita sebagai orang bertobat. Ayo bersama-sama kita menunjukkan pertobatan kita. Generasi yang kita hasilkan adalah generasi yang sungguh-sungguh memuliakan Allah. Karena kita muliakan Allah, kemanapun kita pergi, ayo kita menjadi pengaruh yang positif, yang baik, sehingga ada banyak orang yang ikut memuliakan nama Tuhan. Syabara pala para lama sidi pinara lamu rapala para mana lama sidi. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. hanya itu saja. Hanya itu kerinduanku. Mari beri tepuk tangan kepada Allah kita. Dia yang patut dilulukan, Dia yang patut dimuliakan. Tidak ada nama lain, hanya Yesus yang memanggil kita. Beri sorak-sorai meriah buat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena bala-bala masih di dalam bala-bala. Kira bala-bala masih. Haleluya, haleluya, haleluya. Bala-bala masih di dalam bala-bala masih di biara lama-lama mantaka pada lama se. Haleluya, haleluya, haleluya. Bala-bala masih di biara lama-lama. Haleluya. Meteraikan firman-Mu atas setiap kami Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar saat ini, sungguh Tuhan, membentuk kami untuk mengerti
bahwa Engkau memilih dan memanggil kami untuk menjadi murid-Mu. Kami harus terus berbuah banyak supaya kami terus memuliakan Engkau. Tanpa kami berbuah, kami tidak memuliakan Engkau. Tanpa kami menghasilkan buah, kami tidak mempermuliakan Engkau. Tapi dengan kami menghasilkan buah dalam kehidupan kami, itulah yang membuat Engkau senang. Itulah yang memberikan penghormatan kami kepada Engkau. Itulah yang membanggakan Engkau sebagai rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah kami dengar pada saat ini. Memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan, yang hari ini mendengar firman-Mu. Biarlah mereka menangkap kebenaran ini, lalu dilakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Semua akan menjadi berkat bagi sekitarnya. Semua akan menjadi terang bagi sekitarnya. Dan akan menjadi pengaruh yang baik. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati bangsa kami Indonesia. Pulihkan bangsa kami dari segala macam krisis yang ada. Termasuk ekonomi Indonesia Tuhan. Kami berdoa. Dengan adanya dampak COVID-19 ini, kami berdoa untuk ekonomi Indonesia pulih, bangkit kembali. Ada terobosan yang baru untuk ekonomi Indonesia. Yang punya usaha akan berjalan lancar dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam nama Yesus. Yang bekerja akan bekerja dengan baik dan terus menghasilkan kreasi-kreasi yang menghasilkan karya-karya yang luar biasa untuk pekerjaan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Dan mereka juga, Tuhan, Engkau memberkati ketika mereka punya pergumulan, persoalan, masalah. Biarlah mereka mendapatkan jalan keluar. Kemenangan terjadi atas mereka. Bahkan mereka yang sakit Tuhan, oleh kuasa darah Kristus dan oleh pelur Kristus, mereka sembuh. Apapun sakit penyakit diangkat dalam nama Yesus. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Yesus untuk bisa menyembuhkannya. Dia sanggup menyembuhkannya. Maka saat ini kami terima mereka yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Ada sukacita, ada sukacita, ada sukacita dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu yang sakit dan sudah sembuh ini. Terima kasih Tuhan, lebih dekat lagi dengan-Mu. Lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Lebih memuliakan Engkau lagi dalam seluruh kehidupannya. Tuhan berkati bangsa ini, berkati juga Tuhan untuk seluruh pemimpin bangsa ini Tuhan. Kami bawa kepadamu dalam nama Yesus. Berkati gerejamu, berkati umat-Mu Tuhan. Satu persatu Engkau melawat mereka. Keluarga rumah tangga mereka, Engkau menjamah dan memberkati rumah tangga mereka. Membuat berhasil anak-anak generasi mereka Tuhan. Dan terus menjadi berkat generasi ke generasi. Terjadi pelipat gandaan di dalam nama Yesus. Orang-orang yang percaya dari keluarga demi keluarga yang ada di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami mengakhiri ibadah ini. Kami percaya kami menerima berkat-Mu lewat kebenaran firman Tuhan, lewat pujian yang kami terima, lewat pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Ada berkat yang luar biasa yang kami boleh dapatkan hanya datang daripada Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Memberkati kami semua umat-Mu yang hari ini beribadah, yang hari ini memuliakan Tuhan. Berkat yang dahsyat dan luar biasa ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang diberkati berkata, amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya kita semua ibadah hari ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Ibadah selesai untuk hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap berkarya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Right up to your throne. All that I need is finding you, Jesus. Your presence is my home. Whoa, whoa. I will run to you. I will run to you.